Assalamualaikum, apakah suara saya bisa terdengar? Assalamualaikum, adakah yang bisa mendengar suara saya? Adakah yang sudah masuk di dalam melihat ini video yang tampil? Assalamualaikum, suara saya bisa terdengar? Baik. Kita tunggu sebentar, barangkali nanti ada yang mau masuk. Ya, baik, sudah mulai masuk, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwah fillah wa akhawati fillah azani wa azakumullah, ya. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, kita masih dikumpulkan di kesempatan yang penuh berkah ini. Kita sampai di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Syahrun Karim, Syahrun Mubarak. Bulan di mana diturunkannya Al-Quran dan kita bisa mempelajarinya dan mendapatkan petunjuk dengannya di bulan ini. Tentu kita memaksimalkan usaha kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran tersebut sebaik-baiknya meskipun dalam keadaan yang terhalang maupun tidak bisa melaksanakan sebagaimana biasanya. Kemudian saya di sini diberikan kesempatan ya untuk menyampaikan barangkali sebuah materi yang saya pikir bahwa materi ini perlu saya sampaikan terutama bagi mahasiswa-mahasiswa semuanya di sini, rekan-rekan saya yang menjadi mahasiswa di IOU, karena di antara mereka ada yang mungkin memiliki kesibukan yang luar biasa. Dan ini sebagai perwakilan atau suara dari mereka, ya, bagaimana menjadi mahasiswa bagi orang yang penuh kesibukan, atau katakanlah dengan bahasa yang seakan sarkas, sok sibuk, ya, sok sibuk, ya. Baik. Sebelum kita mulai, ya, kita akan lihat ke papan presentasi. Baik. Antum bisa melihat di papan presentasi yang terlihat di layar, dan antum bisa ketahui di sana ada sebuah quote atau ucapan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ini terkait dengan keadaan kita ketika menjadi seorang mahasiswa, ya. Apa itu? When you don't have knowledge, someone could bring you dirt and you will believe it to be gold. Kalau kamu tidak memiliki ilmu, seseorang bisa saja membawakanmu tanah, ya. Lantas kamu mengira itu emas kalau kamu tidak punya ilmu. Ini akan jadi penyemangat kita. Kenapa kita berada di sini?
Kenapa kita ada di IOU misalkan. Baik. Kebetulan kita hanya diberikan waktu setengah jam dan saya kira kita tidak terlalu perlu berlama-lama. Yang terpenting kita berusaha untuk memaksimalkan waktu kita dan mengambil pelajaran yang sebisa mungkin kita ambil. Berikutnya, nah ini saya ingin yang ada di sini melihat, kemudian mencoba untuk membalas pesan saya di sini. Ya. Mahasiswa. Ya. Sebenarnya mahasiswa itu apa sih mahasiswa buat Anda? Ya. Kenapa dengan mahasiswa? Kenapa harus mahasiswa? Ya. Kemudian arti mahasiswa itu apa tidak bisa selain mahasiswa? Ya. Kenapa alasan Anda memilih mahasiswa? Ya. Nah, ini tentu bagi setiap mahasiswa yang ada yang mendengar apa yang saya ucapkan sekarang. Kenapa Anda memilih mahasiswa? Ya. Apa itu mahasiswa untuk Anda? Baik. Mungkin antum bisa menjawab di sana. Ya. Sebenarnya apa sih arti mahasiswa? Ya. Coba, apa arti mahasiswa? Kenapa sampai sekarang Anda mungkin masuk di kuliah ini? Ya. Dan apa yang Anda cari di sini? Ya. Apa yang sedang Anda perjuangkan? Baik. Di sebelah kanan dari layar presentasi, ya. Di sebelah kanan layar presentasi. Oh, di sana. Ya, Afwan, di sana ya. Saya kutipkan perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah. Lau kana al-ilm ya suratan, lau kana lil ilm suratan, seandainya ilmu itu memiliki wajah, ya. Lakana ajmal min surati syamsi wal qamar. Maka ilmu itu pasti memiliki wajah yang lebih indah daripada matahari maupun bulan. Subhanallah. Ini penyemangat. Apakah Anda sudah dapatkan clue-nya kenapa Anda menjadi mahasiswa? Baik, mungkin di antara kita ya, secara jujur ada yang masuk ke sini memang mencari selain dari apa yang saya kutipkan tadi. Mungkin ada yang mencari degree, ijazah, ya. Subhanallah, ya pasti masing-masing ada porsi mencari ijazahnya. Besar kecilnya berbeda setiap orang. Ada yang memang dia kalau nggak berijazah nggak mau. Ada yang ijazah hanya bonus. Ya. Ijazah hanya sekedar sarana, wasilah saja. Ada yang mencari di sini sebagai mahasiswa untuk mungkin mencari kebanggaan. Ya. Kalau menjadi mahasiswa itu sesuatu katanya begitu, subhanallah. Ya. Atau dia mencari popularitas. Ya. Kalau ada namanya lulusan internasional, wah kelihatannya kan keren. Ya. Benar gak? Subhanallah. Baik, ini kita bincang santai saja. Saya bukan sedang melakukan ceramah atau memberikan nasihat satu arah, tetapi saya berusaha untuk menjadikan ini sebuah hal yang ada timbal balik interaksinya. Ya. Baik. Kemudian ada juga yang mungkin jadi mahasiswa ingin terkenal, ya. Ya. Misalkan dia mendapatkan gelar, ya. Kemudian dia bisa lebih diketahui orang dengan apa yang dia dapat tadi. Atau ada yang mencari kedudukan. Kebetulan kalau jadi S1 gajinya lebih besar, subhanallah. Atau dia memang menjadi mahasiswa, ternyata di akhir tujuannya adalah apa? Agar bisa meraup keuntungan, mencari uang, subhanallah. Baik, kita lanjutkan. Dari apa yang saya utarakan tadi, ya, mahasiswa. Apa tujuan Anda menjadi mahasiswa? Kemudian
kenapa Anda menjadi mahasiswa? Ya. Apa arti mahasiswa bagi Anda? Ya. Sekarang coba cermati pertanyaan berikut kepada diri Anda. Ya. Mahasiswa seumur hidup. Ya. Apa arti mahasiswa untuk Anda? Kemudian jika Anda diberi pertanyaan mahasiswa seumur hidup, setuju atau tidak? Ya. Ini pasti akan jadi kontroversial. Ya. Ada yang setuju mahasiswa kok seumur hidup, nanti saya lebih tua dari dosennya. Ya. Saya paling tua, paling jadi apa itu ya istilahnya, bos di sana ya, subhanallah. Ya. Baik, mungkin ada yang mau menjawab. Ya. Apa arti mahasiswa untuk Anda? Nah, di sini ada Akhdeni, dia menjawab mahasiswa biar terasa terus muda. Ya. Subhanallah. Ya. Ini ungkapan yang bagus. Ya. Karena dia memiliki jiwa muda, dan dengan menjadi mahasiswa dia masih bisa menjaga jiwa mudanya. Mahasiswa punya kesempatan terus untuk belajar menuntut ilmu. Ini juga bagus. Ya. Sampai akhir hayat. Lah ini juga berarti dari apa yang dikatakan oleh Denny, ya, seakan-akan dari terminologi ini, inti dari apa yang diucapkan oleh Akhdeni secara tidak langsung menjadi mahasiswa, intinya adalah apa? Mendapatkan ilmu. Maka jika yang dimaksud menjadi mahasiswa adalah bagaimana kita bisa terus memposisikan diri kita sebagai pembelajar, sebagai orang yang terus menambah ilmu kita, sebagai orang yang terus haus di dalam hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita di dunia maupun di akhirat, khususnya di akhirat tentu saja. Menjadi rindu untuk terus bisa mencari cinta dan ridho Rabb subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi mahasiswa dalam terminologi ini ya, dilakukan seumur hidup pun sebenarnya tidak akan ada yang rugi. Kenapa? Karena tujuan kita di sini pada dasarnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan ridho dan cintanya Allah Azza wa Jalla. Baik. Baik, nah di sini ada ungkapan juga dari Ukhti Fonsa. Ya, asalkan mahasiswa abadinya bukan hanya di satu program studi, ya, tapi prodi satu ke prodi yang subhanallah, bagus. Ya, jawaban yang indah, jawaban yang bagus. Ya. Jadi memang kita berusaha terus mengupgrade, ya. Berusaha untuk mengupgrade. Ya. Tapi tadi, meskipun seseorang dia barangkali ya, tidak bisa bergerak atau naik ke salah satunya, tapi keadaannya di dalam terus memurojaah ilmunya sampai dirinya benar-benar menguasai ilmu tersebut, dan dia torahkan ilmu tersebut kepada orang-orang di sekitarnya, dia ajarkan, dan jadilah itu manfaat yang luar biasa untuknya. Maka coba kita pikirkan, apakah hal itu juga sebuah hal yang buruk? Ya. Baik. Di sini saya kutipkan ungkapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Guidance is not attained except with knowledge, and correct direction is not attained except with patience. Petunjuk hidayah itu tidak bisa dicapai kecuali dengan ilmu. Ini. Kita menjadi mahasiswa untuk mencari ilmu sehingga bisa mendapatkan hidayah. Dan keistiqomahan lurus ya, tidak bisa diraih dengan sabar. Ya. Nah, kalau pengen langsung dapat ilmu besar, nggak mencari jalan yang susah, bagaimana kita bisa dapat hal yang indah dalam hal istiqomah yang kuat? Tidak bisa kalau kita tidak berusaha memiliki kesabaran. Salah satunya Anda belajar dalam tempo yang lama, 4 tahun ataupun lebih, dan harusnya memang tidak berhenti meskipun seseorang lulus. Baik, kita lanjut. Di sini Anda bisa lihat ya, yang berikutnya tentang niat-niat seseorang, tentang niat-niat seseorang yang mungkin barangkali tadi sudah disampaikan. Nah, di sini saya sampaikan niat yang mungkin beberapa atau di antara yang paling harus kita ingat. Ya.
Saya cantumkan yang pertama, ya. Baik, apa itu? Harusnya ketika kita menjadi mahasiswa, ada bagian yang tidak boleh hilang dari hal tiga ini minimalnya. Apa itu? Yang pertama, mengangkat kebodohan. Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada yang menandinginya, sesuatu pun. In sahhatin niyah, kalau niatnya benar. Kemudian para sahabatnya bertanya kepada Imam Ahmad, kaifa tasihhu an-niyah? Bagaimana niat itu bisa menjadi benar dan lurus? Ilmu sesuatu yang mahal. Apa yang kita keluarkan berupa nominal di dalam belajar kita, sejatinya tidak akan bisa diganti dengan ilmu yang kita dapat. Catat, ya. Bahkan hafalan, bukan pemahaman, hafalan saja tidak akan pernah bisa dibeli oleh seseorang. Maka tatkala Anda memiliki ilmu, pemahaman yang benar, itu sebuah hal yang sangat mahal yang harus Anda pertahankan. Karena apa tadi? Ilmu itu tidak ada yang menandinginya kalau niatnya benar. Apa itu? Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa ghairi. Ketika dia meniatkan untuk mengangkat kebodohan pada dirinya dan yang selainnya. Ini tujuan yang tidak boleh lepas bagi seorang mahasiswa. Baik. Oh, sudah 1/4 jam, ya, tinggal 1/4. Cukup tidak ini ya? Dan manusia itu kalau tidak ada ilmu, sebagaimana kata pepatah, laulal ilm lakana nas kal bahaim, ya. Jika seseorang tidak memiliki ilmu, seandainya tidak ada ilmu, manusia itu akan seperti binatang ternak, tidak mengerti, ya, tidak bisa melakukan sesuatu yang baik, ya, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Baik. Kemudian salah satu tujuan juga ketika kita mencari ilmu adalah agar kita beramal, ya. Dan ini hal yang mungkin perlu dititik beratkan, di mana di zaman kita sekarang ilmu itu tersebar luas, banyak sekali. Anda bisa dapatkan di YouTube, di channel dengan gratis maupun berbayar, dengan berbagai macam pernak-perniknya, softwarenya dan seterusnya, buku-buku. Tapi apakah itu membuahkan amal untuk kita? Apakah ilmu tadi yang sudah kita pelajari dapat terrealisasi di dalam hati dan juga amalan yang kita lakukan, ya, anggota tubuh kita, tercermin dalam moral, perilaku, perangai kita di setiap harinya? Apakah sampai itu? Ingat, kita mencari ilmu untuk beramal. Al ilmu qoblal qawli wal amal. Kita sudah sampai ilmunya, tapi apakah kita juga menyampaikannya di dalam amalannya, ya, dalam ucapan kita, dalam kesabaran kita, dalam wibawa kita, dalam zuhud kita, di dalam warok kita, ya, harus disampaikan. Lihat, Ibnul Qayyim mengatakan, concern about the correctness of the deeds, then its performance is one of the signs of a sound heart. Konsentrasi atau memperhatikan masalah bagaimana amalan itu benar dengan ilmu, itu lebih penting daripada sekedar melaksanakan amalnya sendiri. Karena kalau kita lebih berpikir bagaimana ilmu itu bisa menghasilkan amalan yang baik dan benar, dia adalah salah satu tanda bahwa hati kita sehat, ya. Karena tujuan kita adalah bagaimana kita memberikan kepada Allah sebaik-baik pemberian, mempersembahkan amalan dengan cara yang paling Allah cintai dan Allah ridhoi, bukan hanya sekedar melaksanakannya begitu saja. Maka ilmu ini penting agar apa? Agar baca Quran kita sekarang ini loh, ya, lebih baik. Agar sholat tarawih nanti malam yang Anda lakukan bisa menghadirkan hati yang khusyuk dan tunduk kepada Allah. Bukan hanya sekedar hafalan yang sudah Anda khatamkan, ya, atau Anda murajaah dan seterusnya, tetapi ternyata, ya, di dalam amalia Anda, jalannya Anda tidak bisa tercermin apa yang Anda pelajari sebelumnya.
Baik. Kemudian di antara niat yang berikutnya di dalam mencari ilmu adalah gini, menambah rasa takut kita kepada Allah. Menambah rasa takut kita kepada Allah. Ingat, ini nasihat yang paling penting. Tadi, ilmu memang dicari. Tapi ilmu yang dicari adalah ilmu yang harusnya terrealisasi di dalam hati dan amalan anggota badan. Apakah ilmumu itu sampai ke hatimu dan juga amalanmu? Ingat nasihat ibunya Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullah. Ketika itu ibunya Sufyan Ats-Tsauri menasihatkan kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, utlubul ilma, carilah ilmu. Wa ana akfika min ma'zili, aku akan cukupi perbekalanmu dengan pintalanku. Ya bunayya, idza katabta asyarata ahadis, kalau engkau menulis 10 hadis, simak ini. Dalam sebuah riwayat asyaratu ahruf atau asyrata ahruf, 10 huruf. Fanzur, lihat, setelah engkau catat, setelah engkau selesaikan mata kuliah itu, hal taro fi nafsika ziyadatan fi masyika wa hilmika wa wiqarik, apakah bertambah pada dirimu? Apa itu? Ya, bagaimana adabmu, bagaimana kesabaranmu, bagaimana kelembutanmu. Apakah setelah engkau belajar itu bertambah rasa takutmu kepada Allah? Atau engkau malah semakin lalai dan hanya sekedar sibuk berdebat, sibuk dengan kasus-kasus atau yang sedang kontroversi di hari ini? Kata ibunya melanjutkan, fa in lam tara dzalik, kalau engkau enggak lihat itu, fa'lam annahu yadurruk wa la yanfa'u. Kalau itu enggak engkau lihat di dalam dirimu, ternyata engkau belajar enggak nambah rasa takutmu, enggak nambah tangismu kepada Allah, maka ketahuilah yang kamu pelajari itu memudaratkanmu dan enggak bermanfaat untukmu. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini nasihat yang sangat dalam. Ketika kita belajar tetapi tidak menambah rasa takut kita kepada Allah, ketika kita belajar malah kita semakin sombong dan semakin angkuh merendahkan manusia yang lainnya. Ketika kita belajar kita malah menjadi orang yang jumawa dan orang yang merasa punya segalanya, mengetahui segalanya. Coba, apa yang sudah kita pelajari tadi? Bertambahkah rasa takut kita, zuhud kita, warok kita, sabar kita, wibawa kita, rasa malu kita, di dalam keseharian kita, atau ternyata tidak bertambah? Baik. Sekarang kita lanjutkan. Masih ada 8 menit. Subhanallah, waktu semakin mepet. Ini saya kayak nggak punya waktu. Baik. Ini mahasiswa sok sibuk. Sebenarnya judul ini bukan untuk siapa-siapa. Bukan untuk siapa-siapa. Tapi sebenarnya daripada menyinggung orang, lebih baik saya menyinggung diri saya. Mahasiswa sok sibuk, maksudnya saya yang sok sibuk. Subhanallah. Nah, ini diantara apa yang saya miliki berupa aktivitas. Ini bukan sekedar untuk dipamerkan atau hal yang lain, tidak, tapi untuk menjadi sekedar pelajaran dan renungan bersama saya. Ini kurang lebih aktivitas saya, yang orang sok sibuk. Kurang lebih saya di dalam setiap minggunya saya ada yang di beberapa tempat menemani belajar bapak-bapak ataupun ibu-ibu di kampung dan seterusnya, 12 jam setidaknya. Kemudian saya juga menjadi asisten, pembantu sebenarnya, bukan asisten, di mata kuliah tajwid di IOU yang global dengan bahasa Inggris ataupun dengan yang bahasa Indonesia. Saya juga melakukan aktivitas ruqyah syar'iyah, di bawah naungan dalam sebuah yayasan dakwah di sini. Dan tentu tujuan dari meruqyah itu adalah untuk kembali ke ilmu. Jadi jangan sampai dengan meruqyah malah nggak kembali ke ilmu, malah semakin menjauh dari ilmu. Ini juga keliru. Kemudian saya juga menjalankan channel dakwah di YouTube. Dan ini bukan untuk mencari profit, tentu saja.
Kemudian saya juga menjalankan kehidupan saya sebagai manusia normal, ya. Apa itu? Ya, berdagang. Dan sebagai dai atau manusia, kalau kita bisa memberi, kenapa kita harus meminta? Ya, kita harus punya izah untuk mencari apa yang bisa kita cari, berusaha. Kemudian saya juga sebagai mahasiswa, makanya saya katakan mahasiswa sok sibuk. Ya. Masa saya harus mengatakan apa yang melihat sok sibuk, kan nggak mungkin. Lebih baik saya katakan diri saya yang sok sibuk. Di antara Anda, apakah Anda juga memiliki aktivitas yang barangkali ya, sibuknya lebih jauh dari ini? Atau mungkin ya ada juga kesibukan yang lain. Ya. Tidak ada masalah dengan menjadi mahasiswa di kesibukan seperti ini. Sekarang kita masuk di bahasan berikutnya. Menjadi sibuk, itu kira-kira baik atau buruk sih? Ya. Jadi sibuk itu baik atau buruk? Ya. Kita harus tahu bahwa waktu itu ibarat pedang. Al-waktu kasayf, fa illam taqta'hu qata'aka. Jika engkau tidak pedang dulu, ya, dia yang akan memedang kita. Kita sedang berlomba dengan ajal kita. Kita sedang menunggu kematian kita. Dan sebagaimana petuah para ulama, sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri, innama anta ayyam, kamu itu layaknya hari-hari. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Jika ada lewat satu hari, berarti sebagian kita juga sudah pergi, lama-lama habis. Kalau begitu, kita hanya ada di dua kemungkinan. Sebagaimana kata para ulama, wa nafsuka in lam ashghaltaha bil haqq, dan dirimu jika engkau tidak sibukkan dirimu dalam kebenaran, wa illa ishtaghalatka bil batil. Kalau hendak engkau sibukkan dirimu dalam kebenaran, niscaya dirimu akan menyibukkannya dengan kebatilan atau hal yang tidak baik. Kita cuma punya dua pilihan, mau jadi baik atau mau jadi buruk. Kalau kita nggak sibuk dengan yang baik, maka kita akan jadi sibuk yang buruk. Maka menjadi sibuk ini tidak masalah. Bahkan kita harus berusaha untuk sok sibuk. Apa sok sibuknya? Mencari manfaat, melakukan apa yang bisa kita lakukan. Ingat, waktu kita terbatas. Jangan terlalu banyak dengan bermain-main yang cuma sebentar. Saya nukil sebuah perkataan dari Imam Ibnul Qayyim yang ada di samping. Kaifa yakunu akilan? Gimana seseorang bisa dianggap berakal? Man ba'al jannah, dia yang menjual surga bisyahwatin sa'ah, dengan syahwat yang cuma sejenak, sebentar. Anda bersenang-senang, ya. Mancing, sebenarnya mancing nggak apa-apa. Yang masalah kan moncangnya, ya. Mancing kan sekali, moncang-mancing berkali-kali, ya. Subhanallah. Baik. Jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan yang cuma sebentar ini. Ya. Surga abadi, kekal, kenikmatan yang luar biasa, tidak bisa dikira-kira dengan akal. Lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Baik. Lihat, saya nukilkan ya perkataan berikutnya dari Imam Ibnul Jauzi dan Imam Ibnul Qayyim. Ya. Yang pertama, jika Allah mencintai hambanya, ya, dia akan buat hambanya untuk dirinya. Dia akan pilih dia untuk cintanya, akan Allah cintai. Akan buat hambanya tersebut cinta pada Allah. Dia akan pilih hambanya untuk beribadah padanya. Allah akan biarkan hamba tersebut lisannya sibuk untuk berzikir kepadanya, dan anggota badannya sibuk untuk mengabdikan beribadah kepada Allah. Imam Ibnul Jauzi mengatakan yang selaras dengan hal itu. Jika kamu ingin melihat nilai dirimu di hadapan Rabbmu, lihat bagaimana Allah menggunakan dirimu, dan lihat apakah perbuatan atau amalan yang Allah jadikan engkau sibuk dengannya. Sekarang apa yang kita apa yang membuat kita sibuk, ya. Apa yang menyibukkan diri kita? Pertanyaan yang harus kita jawab di dalam diri kita masing-masing. Yang berikutnya,
Kita punya modal, ya, kita punya modal. Dan masing-masing kita berjalan dengan modal ini. Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap jiwa, setiap manusia sekarang sedang berjalan. Menempuh perjalanannya, berangkat. Dia sedang menjual dirinya sekarang ini. Kita sedang menjual diri kita. Apakah menjual diri kita itu akan membebaskan diri kita nanti di akhirat? Atau malah akan membinasakan kita? Kita punya modal di dalam jual beli ini. Ightanim khomsan qabla khomsin. Ambil 5 sebelum 5. Ya, ambil 5 sebelum 5. Apa itu? Syababak qabla harami. Mudamu sebelum tuamu. Sihatak qabla saqamik. Sehatmu sebelum sakitmu. Waginaka qabla faqri. Kayamu, mumpung kaya, mumpung punya uang, bantu orang-orang. Gunakan dia jalan dakwah, ya. Gunakan untuk berkontribusi untuk umat. Berikan untuk yang bisa bermanfaat, ya. Jangan tunggu fakir, ya. Mumpung kaya justru dikeluarkan. Jangan malah tunggu fakir untuk mengeluarkan, ya. Dan itu ujian kita. Modal kita waktu punya modal dikeluarkan. Kalau nggak punya malah nggak bisa. Wa faragha qabla syughlik. Masa luangmu sebelum masa sibukmu. Kalau sekarang kita luang, segera lakukan, ya, aktivitas yang bisa menyibukkan diri kita yang bermanfaat. Wa hayata qabla mautik. Dan hidup kita sebelum mati kita. Gunakan hal-hal tersebut. Baik, di sini saya nukilkan, ya, di closing karena kita sudah setengah jam. Waktunya sangat cepat kali, subhanallah. If you cannot fly, then run. Karena kita sedang berjalan. Kalau kamu nggak bisa terbang, sudah lari. If you cannot run, then walk. Kalau kamu nggak bisa lari, udah jalan. If you cannot walk, then crawl. Kalau kamu nggak bisa jalan, merangkak. Yang penting, you have to keep moving. Kamu harus terus bergerak, berjalan. Jangan stagnan. Jangan di situ terus. Ya. Jangan nggak ada upgrade-nya. Ya. Jangan setelah lulus kemudian antum berhenti. Setelah itu nggak ada pembelajaran lagi, ya. Atau antum malah jadi hal-hal yang nggak ada hubungannya dengan apa yang sebelumnya antum usahakan di sini, ya. Setelah antum jadi ahli tafsir atau S3 di dalam sebuah bidang, jangan cuman masuk di dalam diri antum saja, sebarkan, ya. Ajarkan pada orang-orang yang terdekat kita, orang-orang yang kecil, tidak masalah. Karena masalah kita bukan masalah seberapa banyak orang yang menerima. Tapi yang penting bagaimana Allah menerima amalan kita. Baik, ini yang terakhir menutup perjumpaan kita yang sangat singkat. There is no joy for the one who does not bear sadness. Tidak ada kesenangan bagi seseorang yang tidak pernah merasakan kesedihan, menahan sedih. Tidak ada manis bagi seseorang yang nggak pernah merasakan sabar. Yang nggak punya sabar nggak bisa ngerasain manis. Ya, tidak ada pencerahan, ya, atau kemudahan bagi orang yang nggak pernah merasakan penderitaan. Dan tidak ada santai, tenang, relax bagi orang yang nggak pernah merasakan rasa letih atau capek. Ketika Anda di sini di IOU ataupun tidak di IOU, Anda sebagai pembelajar, coba camkan ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ini. Apakah Anda sudah merasakan kesedihan dalam belajar? Apakah Anda sudah merasakan rasa sabar orang-orang tidur, Anda belajar bangun di malam hari? Apakah Anda sudah merasakan penderitaan? Ya, yang lain mungkin bisa bermain-main. Ya. Anda harus menahan lapar agar bisa tetap bangun, ya, agar tidak tidur, agar tidak ngantuk untuk belajar. Ya. Apakah Anda sudah merasakan rasa capek? Ya. Habis ini ke sini, kemudian dalam aktivitas itu, kemudian membuat tulisan lagi, kemudian merancang misalkan organisasi dakwah atau kegiatan dakwah lainnya. Apakah Anda sudah merasakan semuanya itu? Ya. Ini hal yang terpenting karena semua hal pahit itu
pada akhirnya akan mengantarkan diri kita kepada kebahagiaan yang akan Allah berikan kepada kita insyaallah ta'ala. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan di kesempatan yang sangat pendek ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi sebuah penggerak, ya, motivasi, kemudian lebih membuat kita bersemangat, khususnya di bulan Ramadan ini. Meskipun kita tercegah dengan adanya wabah, tidak bisa keluar, ma la yudraku kullu la yutraku kullu, yang tidak bisa kita lakukan sepenuhnya dulu, ya, bukan berarti kita tinggalkan juga. Kita tetap lakukan dengan kadar semampu kita, berusaha untuk berjalan, bergerak, jangan cuma diam. Jika ada kekeliruan, saya beristighfar kepada Allah dan merujuk kepada yang lebih benar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.